Aku masih ingat betul bagaimana rasanya udara dingin menusuk kulit setiap kali melewati jalan setapak menuju sumur keramat itu. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang membawa serta aroma tanah basah, lumut, dan entah mengapa melati yang layu. Dulu kami anak-anak desa selalu dilarang keras. Jangan sekali-kali mengusik penunggu sumur itu, Nak. Dia tak suka diganggu. Begitu pesan nenekku, Mbah Warsi, setiap kali aku bertanya tentang sumur tua yang letaknya agak terpencil di ujung desa, dekat dengan batas hutan jati. Dulu aku menganggap itu hanya cerita seram pengantar tidur atau cara orang tua agar kami tidak bermain di tempat berbahaya. Tapi seiring waktu, ada kejadian-kejadian yang membuatku mulai mempertanyakan keyakinanku. Desa kami, Sumberjaya, memang terpencil.
Jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi sawah dan hutan yang lebat. Sumber air utama kami berasal dari mata air pegunungan yang mengalir melalui pipa-pipa bambu kuno. Namun, musim kemarau tahun lalu adalah yang terparah yang pernah kualami. Mata air mengering, sumur-sumur warga pun ikut kering kerontang. Kepanikan melanda. Hanya ada satu sumber air yang tak pernah kering, bahkan di tengah kemarau paling ekstrim sekalipun, sumur keramat itu. Airnya selalu melimpah, jernih dan dingin. Awalnya, tidak ada yang berani mendekat. Rasa takut terhadap cerita-cerita penunggunya lebih besar daripada rasa haus. Tapi, ketika persediaan air menipis dan kebutuhan mendesak, perlahan warga mulai nekat. Dengan hati-hati, di siang bolong, mereka mengambil air, selalu berpasangan atau berkelompok, dan tak pernah berlama-lama. Aku, sebagai seorang pemuda yang dibesarkan di kota dan kembali ke desa karena pandemi, awalnya sangat skeptis. Bagiku, itu hanya sumur tua biasa yang mungkin memiliki cadangan air bawah tanah yang lebih dalam. Aku bahkan sempat tertawa ketika Mbah Warsi melarangku ikut mengambil air. "Nek, itu cuma sumur, apa yang perlu ditakutkan?" ujarku santai. Mbah Warsi hanya menatapku dengan sorot mata yang syarat kekhawatiran. "Kamu tidak tahu, Nak, penunggunya itu tidak kasat mata tapi nyata. Dia mengawasi setiap orang yang datang, apalagi yang berani meremehkannya." Aku tidak menggubris.
Suatu sore, karena air di rumah habis dan aku malas menunggu giliran mengambil air bersama warga lain, aku memutuskan untuk pergi sendiri ke sumur keramat. Matahari sudah condong ke barat, meninggalkan bayangan panjang di antara pepohonan. Jalan setapak terasa lebih sepi dari biasanya. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena sensasi petualangan yang konyol. Ketika aku tiba di sana, suasana langsung berubah. Dingin yang menusuk itu kembali, lebih pekat. Bau melati layu semakin kuat, bercampur aroma amis seperti genangan air yang tak pernah tersentuh sinar matahari. Sumur itu sendiri berupa lingkaran batu lumutan yang besar, dikelilingi pohon beringin tua yang akarnya menjuntai kemana-mana, seolah memeluk sumur itu erat-erat. Di bibir sumur ada beberapa sesajen basi yang ditinggalkan warga, bunga-bunga kering dan kemenyan yang sudah padam. Aku meraih timba dan menurunkannya perlahan. Saat timba menyentuh permukaan air, pantulanku di air sumur itu terlihat samar. Aku membungkuk sedikit, mencoba melihat lebih jelas. Airnya memang jernih, gelap, dan dalam. Tiba-tiba, dari pantulan itu aku melihat sesuatu di belakangku, sebuah bayangan. Refleks, aku menoleh cepat. Tidak ada apa-apa, hanya pohon beringin dan semak belukar yang bergerak perlahan ditiup angin senja. Pasti cuma perasaanku, gumamku, mencoba melisi beberapa jeriken dan bergegas pulang. Malam itu, aku tidur tidak nyenyak. Mimpi buruk menghantuiku. Aku bermimpi berdiri di tepi sumur itu, dan dari dasar sumur, sesosok perempuan berambut panjang, basah kuyup, dengan wajah pucat dan mata merah menyala menatapku. Dia tidak berbicara, hanya menatap, dan tatapannya itu membuatku merinding hingga ke tulang sumsum. Aku terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuh. Keesokan harinya, aku mencoba melupakan mimpi itu. Tapi kejadian aneh mulai terjadi. Radio kecilku yang biasa kudengarkan saat sarapan tiba-tiba mati total, padahal baterainya baru kuganti. Ketika aku membongkarnya, ada sedikit air di dalamnya, meskipun radio itu selalu kusimpan di tempat kering. Aku bingung, tapi tidak terlalu memikirkannya. Beberapa hari kemudian, kabar duka menyelimuti desa. Pak RT, seorang bapak-bapak yang paling berani mengambil air dari sumur keramat, ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya menghitam, matanya melotot tajam ke arah jendela yang menghadap ke sumur. Wajahnya seperti orang yang sangat ketakutan. Warga desa berbisik-bisik menghubungkan kematian Pak RT dengan sumur itu. Mereka bilang Pak RT terlalu sering mengambil air dan sering berbicara lantang di dekat sumur, seolah menantang penunggunya. Ketakutanku mulai tumbuh. Mimpi buruk itu kembali setiap malam, semakin jelas. Sosok perempuan itu kini sering tersenyum mengerikan, seolah memanggilku. Aku mulai merasa dia mengawasiku, bahkan di siang hari. Terkadang, aku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap di belakang leher, diikuti aroma melati layu yang khas. Aku akhirnya memberanikan diri menemui Mbah Warsi lagi. Aku menceritakan semua yang kualami, termasuk mimpi dan perasaan diawasi. Mbah Warsi mendengarkan dengan serius. "Sudah kuduga," katanya pelan, mengelus rambutku. "Kamu sudah mengusik ketenangan Dewi Rantini." "Dewi Rantini?" Aku mengerutkan kening. Mbah Warsi mulai bercerita. Ratusan tahun lalu, desa ini bernama Desa Wanakerta. Ada seorang putri raja yang cantik jelita bernama Dewi Rantini. Dia dituduh bersekutu dengan ilmu hitam karena kecantikannya yang luar biasa dan kemampuannya menyembuhkan penyakit. Demi menyelamatkan desa dari murka raja, Dewi Rantini dihukum mati dengan cara ditenggelamkan hidup-hidup di sumur itu. Sebelum meninggal, dia bersumpah akan menjaga sumur itu selamanya, dan arwahnya akan menuntut balas pada siapa saja yang mengganggu tempat peristirahatan terakhirnya, terutama mereka yang meremehkan keberadaannya.
Dia akan menghantui dan mengganggu mereka yang tidak menghormatinya sampai mereka ikut bersamanya ke dasar sumur. Mbah Warsi berbisik, suaranya parau. Mendengar cerita itu, bulu kudukku meremang. Aku tidak lagi merasa itu hanya dongeng. Semua kejadian aneh, kematian Pak RT, mimpi-mimpiku, semuanya terasa masuk akal sekarang. Aku memutuskan untuk tidak lagi mendekati sumur itu. Aku bahkan meminta warga desa untuk mencari sumber air lain atau setidaknya tidak lagi mengambil air di sana. Tapi kemarau masih panjang dan sumur itu adalah satu-satunya harapan. Suatu malam aku terbangun karena suara aneh. Bukan suara tangisan seperti dalam mimpiku, tapi lebih seperti suara air yang menetes, sangat dekat. Aku membuka mata. Kamarku gelap gulita. Jendela kamarku menghadap langsung ke arah sumur. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk, jauh lebih dingin dari biasanya. Aroma melati layu begitu kuat, seolah ada di dalam kamarku. Aku duduk di ranjang, jantungku berdebar kencang. Aku mendengar suara itu lagi. Tetes, 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 seperti air yang menetes di lantai kayu. Aku meraih senter di samping ranjang dan menyalakannya. Sorot senterku menyapu kamar. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika senterku mengarah ke dinding di dekat jendela, aku melihatnya. Jejak kaki basah, jejak kaki kecil seperti kaki perempuan berderet dari ambang jendela menuju tengah kamar. Dan di tengah jejak-jejak itu ada genangan air kecil. Nafasku tertahan, jendela kamarku terkunci dari dalam. Bagaimana bisa ada jejak kaki basah dan genangan air? Tiba-tiba suara krek pelan terdengar dari arah jendela. Jendela yang tadi kukunci rapat kini sedikit terbuka. Angin malam berdesir masuk, membawa serta bisikan pelan yang memanggil namaku. Aku. Suara itu serak, dingin, dan terdengar sangat dekat. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di luar jendelaku, menempelkan wajahnya di kaca. Ketakutan mencekamku. Aku berteriak, melompat dari ranjang, dan berlari keluar kamar, menuju kamar Mbah Warsi. Aku menceritakan semuanya, tergagap-gagap. Mbah Warsi hanya menggelengkan kepala, wajahnya pucat. Dia sudah datang menjemputmu, Nak, katanya. Kamu harus segera pergi dari desa ini. Aku tidak perlu disuruh 2 kali. Pagi itu, begitu matahari terbit, aku mengemasi barang-barangku seadanya. Aku tidak peduli lagi dengan pekerjaan, dengan apapun. Yang ada di pikiranku hanya satu, lari. Ketika aku melangkah keluar dari rumah, aku merasakan tatapan itu lagi. Tatapan dingin menusuk dari arah sumur keramat. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya berjalan cepat tanpa menoleh ke belakang sampai aku berhasil meninggalkan desa itu.
Aku tidak pernah kembali ke Sumberjaya. Aku tidak berani. Meskipun aku sudah jauh, bayangan Sumur Keramat dan sosok Dewi Rantini yang berambut panjang, basah kuyup, dengan mata merah menyala, tak pernah hilang dari benakku. Terkadang, di malam yang sunyi, ketika aku sendirian, aku masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, mencium aroma melati layu, dan mendengar bisikan serak yang memanggil namaku. Aku tahu dia masih di sana, di dasar sumur itu, menungguku, atau mungkin menunggu korban berikutnya yang berani mengusik ketenangannya. Dan aku tahu dia tidak akan pernah berhenti.